Hai Sobat Mantap, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat terus ya. Di video kali ini kita mau ceritain film berjudul Can You Keep a Secret yang rilis pada tahun 2019. Dan berikut ini adalah alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bermata biru bernama Emma Corrigan, wanita karir yang menjadi tokoh sentral dalam film ini. Ia dikisahkan sebagai asisten pemasaran junior di sebuah perusahaan. Karena hal itulah, ia kerap kali membual dengan berbagai alasannya terkait produk yang akan ia jual. Termasuk saat ini, di mana Emma tengah membahas produknya dengan para klien. Namun feedback yang ia dapatkan tidak seperti harapannya. Klien tersebut justru tidak tertarik dengan produk yang dibawa Emma, terutama mengenai harga yang dianggap tidak masuk akal. Menolak untuk gagal, wanita itu lalu menjelaskan lebih banyak lagi tentang produknya. Namun sialnya, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bahkan pertemuannya dengan klien harus berakhir dengan berantakan. Nah, usai melakukan pertemuan tersebut, kini Emma mau tidak mau harus terbang meninggalkan Chicago dan kembali ke kantornya. Saat mulai memasuki pesawat, pramugari yang mendapati kondisi Emma begitu berantakan, lantas menawarinya untuk naik kelas dalam penerbangan tersebut. Bagai mendapat hadiah, Emma yang tidak ingin melewatkan kesempatannya itu langsung menerimanya dan bergegas menuju ke kursi yang dimaksud. Tak hanya itu, Emma yang berada di kelas 1 pun juga ternyata mendapat sajian minuman gratis yang langsung diminumnya dengan senang hati. Ia juga bertemu dengan penumpang lainnya yang kebetulan duduk tepat berada di sampingnya. Penerbangan yang dilakukan dalam cuaca yang kurang baik itu ternyata juga membuat pesawat mengalami turbulensi. Konyolnya, Emma yang panik dan ketakutan karena kondisi itu ditambah dengan pengaruhnya sampahnya yang dikonsumsinya malah membuatnya terus mengoceh dengan mengungkapkan semua hal yang pernah dialaminya. Mulai masalah pribadi, pria impiannya, hingga karir yang dibuat kacau karena pertemuan dengan klien sebelumnya. Sementara itu pria yang duduk di sebelah Emma hanya bisa terdiam dan terus menikmati setiap ocehan yang dilontarkan wanita tersebut hingga tidak terasa penerbangan itu pun telah sampai di tujuannya. Keesokan harinya, suasana kantor tampak berbeda dari biasanya. Karena ternyata pimpinan dari perusahaan tempat Emma bekerja akan melakukan kunjungan di hari itu. Sementara Emma yang telah mengacaukan pertemuannya dengan klien kemarin, jelas mendapat teguran dari atasannya yang bernama Sybil. Wanita yang terkesan ketus dan menjengkelkan itu juga tidak lupa mengingatkan Emma untuk tidak membuat ulah yang aneh lagi. Terlebih mereka akan dikunjungi oleh pimpinan dari perusahaan tersebut. Tak lama kemudian datanglah pria berpakaian casual yang sempat duduk di samping Emma dalam penerbangan kemarin. Dan ternyata ia adalah pimpinan dari perusahaan tersebut yang diketahui bernama Jack Harper. Merasa malu karena telah bertingkah aneh di hadapan Jack di pesawat kemarin, Emma sempat menyembunyikan wajahnya. Meski pada akhirnya, Jack tetap menyapanya dengan baik seperti karyawan lainnya. Tak ingin bernasib buruk, Emma lalu mendatangi ruang kerja Jack dan meminta maaf karena sikap konyolnya di pesawat kemarin. Ia juga meminta pada pimpinan perusahaan itu agar merahasiakan semua hal memalukan yang pernah terlontar dari mulutnya ketika di pesawat kemarin. Secara tak terduga, pria itu malah meresponnya dengan mengatakan bahwa Emma juga harus merahasiakan keberadaan Jack yang sempat ada di Chicago tempo hari. Meski sempat penasaran dengan permintaan Jack, namun Emma pada akhirnya sepakat untuk tetap menutup rapat rahasianya masing-masing. Seolah ingin membagikan pengalamannya, Emma lalu menceritakan apa yang telah dialaminya tadi di kantor kepada teman kontrakannya yang bernama Lizzie. Dari sini juga terungkap bahwa ternyata perusahaan tempat Emma bekerja sempat dipimpin oleh dua orang, yaitu Pete Latler dan Jack. Berbeda dengan Pete, Jack lebih sering bekerja di belakang layar dan tidak pernah turun langsung seperti halnya Pete. Hingga pada akhirnya Pete yang telah tiada, sontak memaksa Jack untuk terjun langsung menangani para karyawan dan perusahaan tersebut. Sejak kehadiran Jack di kantornya, Emma kini seperti dibuat serba salah. Di satu sisi, ia memang harus menunjukkan pribadi yang baik pada pimpinannya. Namun di sisi lain, Jack juga telah mengetahui semua hal yang pernah diungkapkan oleh Emma sendiri. Tapi untungnya, Jack bukanlah sosok pemimpin yang garang dan menakutkan. Ia justru sangat karismatik
baik, dan tidak ragu untuk menyapa dengan sopan setiap karyawannya. Nah, konyolnya, Emma yang pernah mengeluhkan tentang pacarnya kepada Jack di pesawat tempo lalu, malah kini mereka bertiga dipertemukan dalam satu lift yang sama. Hampir sama seperti Emma, pacarnya yang bernama Connor Martin itu juga bersikap cukup aneh, mudah gugup dan sulit untuk membahagiakan Emma, termasuk ketika mereka sedang melakukan ritual membajak sawah. Karena hal itulah, maka Emma pun sempat mengeluhkan pacarnya sendiri di depan Jack saat di pesawat. Menariknya, Connor yang juga bekerja sebagai peneliti pasar di perusahaan tersebut, kini malah membuat Emma malu dengan cara penyampaian presentasinya yang buruk. Namun di luar dugaan, Jack yang tampak tertarik dengan Emma, tiba-tiba saja mengatakan soal keyakinan wanita itu pada sosok Connor di akhir presentasi. Entah apa yang dipikirkan Emma. Ia yang mendapatkan pertanyaan tersebut, seketika tersipu malu dan segera menuju kembali ke meja kerjanya. Anehnya, Emma yang masih terngiang dengan perkataan Jack tadi malah merasa seperti tergugah akan hasratnya. Ia lantas mencoba menyalurkannya dengan mengajak Connor di gudang arsip. Namun bukannya mendapat respon seperti yang diharapkan, Emma justru dibuat kecewa oleh penolakan yang diberikan Connor. Alhasil, Emma yang selama ini merasa tidak pernah bisa dibahagiakan oleh Connor, seketika itu juga langsung memutuskan hubungan di antara mereka. Nah, di hari yang berbeda, Jack yang baru saja mendapat desain logo baru untuk produknya, lalu meminta Emma untuk memberikan ulasan pada logo tersebut. Alih-alih membicarakan soal pekerjaannya, Jack malah mengajak Emma untuk makan malam bersama. Emma yang pada dasarnya mulai mengagumi sosok pimpinannya itu akhirnya dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Di malam itu, Emma dan Jack mulai saling terbuka serta mengungkapkan perasaannya masing-masing. Namun Emma sempat ragu, karena menurutnya pria berkelas seperti Jack tidak akan mungkin mau bersama dengannya. Tapi keraguan itu seketika sirna setelah Jack mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai sosok Emma yang periang. Bahkan, pimpinan perusahaan itu mengaku jika dirinya langsung terkesima ketika pertama kali mereka bertemu di pesawat. Sejak saat itulah hubungan spesial antara Emma dan Jack mulai terjalin. Mereka juga kerap melalui makan bersama yang semakin membuat Emma takjub akan sosok dari pacar barunya itu. Namun sayangnya, perasaan yang berbunga itu kemudian mulai pudar ketika tanpa sengaja Jack malah mengumbar kebiasaan yang dimiliki Emma dalam sebuah wawancara di TV. Siaran yang ditonton langsung oleh para karyawan itu pun sontak menyudutkan Emma. Hingga akhirnya ia pun merasa sangat dipermalukan dan kecewa dengan sikap Jack dalam acara tersebut. Jack yang mulai menyadari kesalahannya berulang kali mencoba untuk meminta maaf pada Emma. Namun tampaknya wanita itu sudah terlalu kesal dan masih berusaha memperbaiki perasaannya sendiri. Nah, di sisi lain, kejadian yang berlangsung di acara TV itu juga telah membuat seluruh karyawan di kantor mengetahui tentang hubungan istimewa antara Emma dan Jack. Dan itu juga yang membuat karyawan lainnya menjadi lebih menghormati Emma dibanding sebelumnya. Di hari yang berbeda, Emma yang kala itu sedang menanti penampilan Lizzie malah dihampiri oleh Jack yang lagi-lagi masih berusaha untuk meminta maaf padanya. Dari sini juga Jack akhirnya mengungkapkan tentang alasannya pergi ke Chicago kala itu. Ia mengaku bahwa di tempat tersebut dirinya memiliki seorang anak angkat. Anak perempuan yang sejatinya adalah anak kandung dari mendiang Pete, namun anak tersebut sengaja tidak pernah dipublikasikan dengan Pete yang berharap agar anaknya bisa tumbuh besar seperti anak-anak pada umumnya tanpa perlu diliput oleh media. Sejak sepeninggalnya Pete, kini Jacklah yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan dari anak perempuan itu. Mengetahui rahasia besar tersebut, Emma akhirnya kembali membuka pintu hatinya untuk Jack. Mereka pun kemudian menikmati kebersamaan itu dengan menonton pertunjukan tari Lizzie. Dan malang bagi Emma, ia yang baru saja berbunga karena bisa kembali berhubungan baik dengan Jack, malah harus dicederai oleh kedatangan sejumlah wartawan di tempat itu. Sialnya lagi, Jack yang selama ini selalu menghindar dari kejaran wartawan, malah memandang buruk Emma. Ia menuduh jika Emma lah yang telah mengundang para wartawan itu setelah semua masalah yang sempat dialaminya dengan Emma tempo hari. Merasa kesal dengan sikap Emma, Jack akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan wanita tersebut dan berniat untuk terbang ke Chicago. Secara tidak terduga,
Jack yang telah bersiap di kursi penumpangnya malah dihampiri oleh Emma yang juga memutuskan untuk mengejar pria itu kemanapun. Tujuannya sudah pasti adalah untuk meminta maaf sekaligus mengklarifikasi perihal kedatangan para wartawan tadi. Di momen tersebut, Emma mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah terpikirkan mengenai berita di media, apalagi sampai mengundang para wartawan hanya untuk mewawancarainya. Mendengar pengakuan Emma yang begitu tulus, Jack yang pada dasarnya sangat mencintai Emma akhirnya menghampiri wanita itu. Tidak seperti sebelumnya, kini giliran Jack yang mengakui segala hal konyol tentang dirinya, termasuk dalam ketakutannya pada ketinggian. Jack mengungkapkan bahwa selama ini dirinya sangat takut untuk menaiki pesawat. Namun sejak penerbangannya dengan Emma tempo lalu, maka ia perlahan mulai berani dan merasa nyaman ketika berada di pesawat maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Hubungan baik di antara mereka pun akhirnya bisa kembali dan mereka lalu memutuskan untuk melanjutkan penerbangan ke Chicago bersama. Dan film ini pun berakhir. Nah, itulah tadi alur dari cerita film berjudul Can You Keep a Secret? Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share videonya ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.